Kesempatan kali ini kita akan membuat output variabel pada Python. Nah, untuk output variabelnya sendiri kita buka dulu deh di Visual Studio Code-nya. Kita buka dulu. Nah, pada output variabel ini kita harus bisa menentukan mana variabel integer, mana variabel float, mana variabel string. Karena tidak semuanya variabel itu bisa digabung ya atau disatukan. Oke, kita seperti biasa kita buat baru. Nah, ini tentang output variabel ya, variabel.py. Nah, ini kita buat variabel.py. Nah, seperti biasa saya akan membuat suatu variabel, misalnya variabel x ya, sama dengan di sini string ya. Nah, ini Anwar. Oke, variabel x ini saya akan coba membuat outputnya dengan menambahkan statement string. Contoh misalkan kayak gini ya, print. Nah, ini dalam kurungnya. Nah, terus saya buat stringnya, misalkan nama depan saya Rian Septian. Nah, nanti ini akan saya gabungkan dengan apa, berarti kan ditambah dengan nama belakang saya. Nah, tinggal kita panggil x-nya di sini seperti itu, lalu kita save, disimpan ya, lalu kita simpan di sini, terus kita apply. Dan ketika di-apply maka dia akan tergabung secara otomatis. Nah, ini variabel output yang pertama, contoh pertama ya. Lalu untuk contoh berikutnya masih di dalam variabel output. Nah, saya mempunyai sampel ya. Kalau tadi stringnya itu saya buat yang namanya variabel x, terus di sini Rian Septian Anwarnya saya buat statement. Tapi bagaimana jika saya buat juga variabel y itu sebagai nama depan saya, misalkan Rian Septian. Nah, udah seperti itu, misalkan Rian Septian ya. Nanti variabel ini ya, si variabel ini akan saya panggil dengan variabel-variabelnya seperti itu. Contoh misalkan nah, ini kan tadi x, nah saya string, berarti di sini saya panggil variabel y-nya. Lalu save, setelah itu kita run. Nah, ini sama hasilnya akan bisa juga karena di sini variabel string, ini variabel string juga, jadi kita bisa satukan. Nah, lalu bagaimana jika kita membuat satu variabel lagi yang menyatukan x dan y-nya di atas, jadi nanti kita akan print di hasil gitu ya. Contoh misalkan kita bikin variabel hasil. Nah, ini sama dengan, nah ini kita satukan tanpa tutup kurung x plus y-nya. Nah, tapi ini akan kebalik, kita y dulu karena nama depan saya dulu, terus x seperti ini. Nah, ini kita rubah ya untuk printnya jadi hasil. Apakah bisa ataukah memang tidak bisa jika dibuat seperti ini? Kita print, kita cetak, oh ternyata masih tercetak dengan hasil yang sama. Berarti kesimpulannya adalah variabel-variabel tersebut selagi masih variabel x dan y-nya itu dalam satu tipe variabel string, itu masih bisa dicetak langsung gitu kan, tanpa di-convert dulu. Nah, ini kita clear dulu ya. Oke, kita masuk ke dalam contoh selanjutnya. Nah, dari tadi kita contohnya itu variabel string. Nah, kita ganti menjadi variabel integer atau float gitu, sama ya. Nah, ini kita rubah dulu. Misalkan saya punya nilai
itu 10 ya, dan ini nilainya 7. Nah, maka ketika kita panggil, misalkan ya, kita panggil X-nya ditambah ya Y, maka hasilnya adalah 17. Betul ya? 10 tambah 7 hasilnya 17. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di minus bisa nggak sih? Seharusnya sih bisa. Oke, jadi 3. Nah, modelnya seperti ini ya. Jadi, ini adalah variabel yang kita bisa simpulkan bahwa ketika kita membuat suatu variabel ya harus sama tipenya gitu, baru kita nggak bisa gabungkan. Kalau gimana kalau misalkan tipenya tidak sama seperti itu? Nah, kita akan coba contohkan. Kalau misalkan ada kasus seperti ini ya, kalau ada kasus seperti ini, nah kita harus bisa atau dapat mengetahui tipe data dari variabel ini. Nah, untuk mengetahuinya itu di video kemarin sudah dibuatkan seperti itu. Silahkan cek, ada di pojok kanan atas, sudah saya linknya ditaruh situ. Nah, untuk sekarang nih, nah ini kan ada integer variabelnya, ini ada variabel string. Bagaimana caranya ini agar bisa terpanggil? Karena memang kalau misalkan kita langsung seperti ini, ya ini tidak bisa, tipenya error gitu, tipe datanya berbeda. Maka dari itu integernya kita buat menjadi string. Berarti kita di convert dulu jadi str di sini, kita kurungin. Nah, strx. Nah, karena yang dirubah adalah integer ke string. Nah, setelah ini kita running, maka secara otomatis dia akan terbaca sebagai string. Value-nya akan terbaca sebagai string. Oke, mudah-mudahan paham mengenai output dari suatu variabel yang nantinya ini akan berkesinambungan. Yuk, mari kita belajar bahasa pemrograman Python yang yang saat ini populer gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.